Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya dan anugerah-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dan menikmati indahnya Ramadan ini. Sholawat ma'assalam, marilah senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita tingkatkan rasa ikhlas kita, ikhlas lahiriah wa batiniyah kita. Ikhlas merupakan salah satu sifat yang mana sangat sulit bagi manusia biasa untuk menerapkannya. Mungkin sangatlah mudah kita mengucapkan ikhlas pada lisan, tapi ikhlas yang sebenarnya terdapat pada lubuk hati yang paling dalam. Ikhlas tidak memerlukan pembuktian, tetapi ikhlas memerlukan hati yang siap untuk menerapkan. Ketika kita menerapkan ikhlas pada diri kita, pada hati kita, maka tanpa disadari kita telah mengadani salah satu sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat, tidak menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat, menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Allah SWT tidak melihat seorang hambanya melalui bentuk tubuhnya, melalui wajahnya, melalui rupanya, tetapi Allah SWT melihat amal perbuatan hambanya melalui keikhlasan hatinya. Amal perbuatan orang yang ikhlas hanyalah Allah SWT yang mengetahui, dan amal orang yang ikhlas tidak memperdulikan perkataan orang lain, apakah ia dipuji, apakah ia dicaci. Karena orang yang ikhlas tidak mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Ikhlas memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, ikhlas awam. Yang kedua, ikhlas kawas. Dan yang ketiga, ikhlas kawas al-kawas. Ikhlas awam. Ikhlas awam adalah perbuatan ikhlas seseorang yang mana masih mengharapkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ikhlas kawas. Ikhlas kawas adalah ikhlas yang mana ia melakukan suatu perbuatan dengan termotivasi dari atau teriming-iming dari pahala dan balasan dari Allah SWT. Itulah arti ikhlas kawas. Yang ketiga, ikhlas kawas al-kawas. Ikhlas kawas al-kawas adalah ikhlas di tingkatan yang paling tinggi, yaitu seseorang yang melakukan perbuatan ikhlas tanpa mengharap apapun dari Allah. Ia hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengamalkan ikhlas dengan banyak perbuatan-perbuatan. Di antaranya, kita bersedekah dengan ikhlas, kita berinfak dengan ikhlas, dan kita menolong seseorang dengan ikhlas. Yang mana apabila perbuatan-perbuatan tersebut kita lakukan secara ikhlas, lillahi ta'ala karena Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Pada bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak amal ibadah, kita memperbanyak bersedekah, kita memperbanyak berinfak, dan kita memperbanyak menolong dan membantu orang lain. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan. Cintailah Ramadan, maka Ramadan akan mencintaimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.